Deskripsi masalah. Seiring berjalannya zaman bertambah pula kebutuhan manusia. Keterbatasan jumlah komoditi yang sedikit dan banyaknya permintaan konsumen menjadikan harga emas selalu naik secara signifikan seakan tidak mungkin terjadi inflasi keesokan harinya, menarik para pebisnis untuk memberikan kemudahan bagi konsumen untuk dapat memiliki benda mulia yang kita sebut emas, tanpa bersusah payah harus memiliki dana banyak untuk dapat membelinya. Fenomena semacam ini dijadikan medan bersaing oleh para pebisnis untuk memberikan produk-produk yang begitu menggiurkan di mata konsumen. Salah satu produk yang begitu banyak diminati oleh kebanyakan masyarakat adalah tabungan emas Pegadaian yang ditawarkan PT Pegadaian Persero, perusahaan milik BUMN, badan usaha milik negara, berdiri pada tanggal 1 April tahun 1901 yang ditokohi Kuswiyoto sebagai direktur utama sebagaimana dilansir wikipedia.com. Melansir dari laman resmi PT Pegadaian Persero, tabungan emas Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk tabungan emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman, dan terpercaya. Atau mudahnya pembelian logam mulia dengan sistem tabungan kelipatan 0,01 gram. Harga yang ditawarkan pun relatif murah, membuat para nasabah tertarik untuk membuka rekening di PT Pegadaian. Serta cara mencairkan tabungan emas Pegadaian pun sangatlah mudah, yang mana cara mencairkan tabungan emas Pegadaian ada dua cara. 1. Bisa dilakukan dengan menjualnya secara langsung ke Pegadaian. Metode ini lebih mudah untuk mendapatkan uang tunai dalam waktu singkat. Ketika memutuskan untuk menjual kembali emas akan mendapatkan harga sesuai harga pasaran, dan harus memastikan bahwa saldo yang tersimpan di tabungan minimal senilai harga 1 gram emas. 2. Mengajukan pencetakan emas fisik kepada Pegadaian. Tersedia berbagai opsi berat emas fisik yang bisa dicetak lewat Pegadaian, yakni 1 gram sampai 100 gram. Proses pengajuan pencetakan emas fisik tersebut bisa dilakukan melalui aplikasi Pegadaian Digital atau mendatangi outlet Pegadaian tempat pembukaan rekening. Untuk setiap permintaan pencetakan emas fisik akan dikenakan biaya cetak yang disesuaikan dengan berat emas. Selanjutnya pengiriman emas fisik akan dilakukan setelah proses pencetakan selesai. Khusus untuk pencetakan emas perhiasan dapat dilakukan melalui website http://upbslifestyle.com. Cara ini sebagaimana dilansir dari sahabatpegadaian.com. Kesimpulannya produk ini tentu sangat menggiurkan bagi para nasabah. Dengan berbagai profit yang ditawarkan, produk ini layak menjadi lirikan para konsumen. Meski demikian, produk ini ternyata masih menyisakan beberapa tanda tanya jika dilihat dari sudut pandang syara. Beberapa di antaranya adalah: A. Saat melakukan transaksi beli emas barang tidak wujud, hanya sekedar pencatatan nominal. B. Emas yang dibeli kurang dari 1 gram tidak bisa diambil dan harus disimpan sampai mencapai minimal 1 gram. C. Pencairan berupa uang maka nominal yang didapat mengikuti harga emas terbaru. D. Patokan harga emas saat menabung disesuaikan pada waktu melakukan transaksi. E. Cara mencairkan dengan uang hanya bisa dengan menjualnya kembali ke Pegadaian. Pertanyaan: A. Bagaimana hukum menabung dan tarik keping emas atau uang tunai seperti dalam deskripsi di atas? Jawaban: menabung seperti dalam deskripsi hukumnya sah dan diperbolehkan, dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Status akad tersebut by mausuf fi zimah yang sah. B. Biaya pencairan atau cetak emas tidak disyaratkan dalam akad. C. Mentransfer uang sudah termasuk qabdu hukmi.
D. Peraturan dari pihak pegadaian tidak bisa diambil ketika nominalnya kurang dari minimal 1 gram dan harus disimpan sampai mencapai minimal 1 gram diperbolehkan, sebab menurut umumnya emas tersebut tidak laku. Referensi 1. Hasyia Al-Bajuri, Juz 1 halaman 341. والثاني من الأشياء بيع شيء موصوف في الذمة إلى أن قال قوله ويسمى هذا بالسلم. هذا مبني على القول بأن البيع في الذمة سلم ولو بلفظ البيع وهو ضعيف، والمعتمد أنه لا يكون سلما إلا إذا كان بلفظ السلم أو السلف، وأما إذا كان بلفظ البيع فهو بيع لا سلم، فلا تجري فيه أحكام السلم من اشتراط قبض رأس المال في المجلس وعدم صحة الحوالة به وعليه ونحو ذلك. Dan syarat kedua dari beberapa syarat, yaitu menjual sesuatu yang disifati dalam tanggungan, sampai pengarang berkata, perkataan pengarang dan ini dinamakan dengan akad pesan. Ini didasarkan pada pendapat bahwa akad jual beli dalam tanggungan adalah akad pesan meskipun dengan memakai kata akad jual beli, dan ini adalah pendapat yang lemah. Sedangkan pendapat yang dibuat pedoman adalah tidak termasuk akad pesan kecuali jika menggunakan kata akad pesan. Adapun jika menggunakan kata akad jual beli maka termasuk akad jual beli tidak akad pesan, maka di dalamnya tidak berlaku hukum-hukum akad pesan seperti mensyaratkan menerima modal harta dalam majlis dan tidak sahnya akad pemindahan hutang dengan modal harta tersebut dan pada modal harta tersebut. 2. Fathul Muin beserta I'anah Al-Tolibin, Juz 3 halaman 17. ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك إلى أن قال في التحفة فعلى الأول أي أنه بيع يجب تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين لا قبضه ويثبت فيه خيار الشرط ويجوز الاعتياض عنه. وعلى الثاني أي أنه سلم ينعكس ذلك، ومحل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم وإلا كان سلما اتفاقا انتهى بزيادة. Jika pembeli berkata, saya beli baju darimu yang sifatnya begini dengan dirham-dirham ini, lalu penjual berkata, saya jual kepadamu, sampai pengarang berkata, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata dalam kitab Tuhfah, berdasarkan pendapat pertama yakni bahwasanya hal itu termasuk akad jual beli maka wajib menentukan modal harta dalam majlis apabila dalam tanggungan, supaya keluar dari akad jual beli hutang dengan hutang, bukan menyerahkan modal harta, dan di dalamnya tetap ada khiyar syarat, dan boleh mengganti modal harta. Dan berdasarkan pendapat kedua yakni bahwasanya hal itu termasuk akad pesan maka hal itu akan menjadi terbalik. Objek perselisihan pendapat adalah jika setelah akad tersebut tidak disebutkan kata akad pesan, dan jika disebutkan maka termasuk akad pesan secara persetujuan ulama. 3. Al-Majmu', Juz 9 halaman 281. فرع قبض الجزء المشاع المبيع من دابة وثوب وغير ذلك إنما يحصل بتسليم الجميع ويكون ما عدا المبيع أمانة في يده، فلو طلب المشتري القسمة قبل القبض قال صاحب التتمة يجاب إليها، لأن إن قلنا القسمة إفراز فظاهر، وإن قلنا بيع فالرضا غير معتبر فيه، فإن الشريك يجبر عليه، وإذا لم نعتبر الرضا جاز ألا نعتبر القبض كالشفعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. Submasalah, menerima sebagian barang milik bersama yang dijual baik dari binatang dan pakaian dan lain sebagainya hanya bisa dianggap sah dengan menyerahkan semuanya, dan barang selain barang yang dijual menjadi amanah dalam kekuasaannya. Jika pembeli menuntut untuk dibagi sebelum menerima, pengarang kitab Tatimah berkata, maka wajib dituruti karena sesungguhnya jika kita mengatakan pembagian adalah pemisahan maka jelas, dan jika kita mengatakan pembagian adalah penjualan maka ridho tidak dianggap di sini, karena sesungguhnya mitra bisa dipaksa,
Jika kita tidak menganggap ridho, maka boleh kita tidak menganggap menerima seperti syufah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui. 4. Tuhfah Al-Muhtaj, Juz 5 halaman 13. والخامس القدرة على تسليمه، فحينئذ يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه من غير مشقة كبيرة عند وجوب التسليم، وهو بالعقد في الحال والحلول في المؤجل. فإن أسلم في منقطع عند العقد أو الحلول كرطب في الشتاء لم يصح، وكذا لو ظن حصوله عند الوجوب لكن بمشقة عظيمة كقدر كثير من الباكورة. Syarat yang nomor 5 adalah mampu untuk menyerahkannya, maka dari itu, disyaratkan keberadaan barang yang dipesan mampu untuk diserahkan, tanpa ada kesulitan yang besar, pada saat wajib untuk diserahkan, dan kewajiban menyerahkan sebab akad adalah seketika, dan sebab jatuh tempo adalah ditunda yakni tidak seketika. Jika orang memesan barang yang sudah putus, tidak tersedia keberadaannya, saat akad atau saat jatuh tempo seperti kurma basah, kurma muda, saat musim dingin maka tidak sah. Begitu juga jika dia menduga adanya barang yang dipesan saat wajibnya penyerahan tetapi dengan tingkat kesulitan yang besar seperti ukuran yang banyak dari permulaan sesuatu. Wallahu a'lam bis-shawab.